Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah. Al-i'radu an majalis al-lahwi, berpaling dari majelis lahu. Lahu perkara yang sia-sia. Qala rahimahullah, la tata' bisaqa man yashawna fi nadihimul munkar. Kamu jangan menginjakkan kaki di karpet, di karpet orang-orang yang melakukan kemungkaran di tempat-tempat kumpul mereka. Artinya kamu jangan menginjakkan kaki di majelis orang-orang yang kalau kumpul itu mengerjakan kemungkaran. Wa yahtikuna astarul adab, dan mereka ngoyak-ngoyak penutup atau sitir adab. Yang namanya adab itu memiliki astar, penutup yang dengan astar tersebut orang itu kelihatan muta'addib, yang punya adab. Di sini mereka yahtikun itu merofik, mengoyak sitir tadi, penutup tadi, sehingga sama sekali tidak punya adab. Mutaghafiyan an dzalik, kadang tidak peduli dengan itu semuanya. Mutaghafi pura-pura enggak tahu, pura-pura bodoh. An dzalik, dari itu semuanya. Fa in fa'ala dzalik, kalau engkau melakukan yang semacam ini, fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimah, maka pelanggaran kamu atas ilmu dan ahlul ilmi sangat besar. Disebutkan barakallahu fikum dalam syarahnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya lahu ala nu'ain, yang namanya perkara yang sia-sia dua macam. Yang pertama, lahu laisa fihi faidah wala madarrah, perkara lahun yang tidak ada faedahnya juga enggak ada kemadaratannya. La faidah wala madarrah. Dan yang kedua, lahun fihi madarratun, lahu perkara sia-sia enggak ada kemadaratannya. Adapun allahu yang pertama, barakallahu fiik, maka mazmum, tercela kalau sampai seseorang itu menghabiskan waktunya padanya. Mazmum, dia tercela kalau seseorang itu menghabiskan waktunya pada lahu semacam itu. Karena rugi, menyia-nyiakan waktunya, badal waktu. Sementara lahu yang kedua haram hukumnya. Ini haram dikarenakan mengandung unsur kemadaratan. Wa al-muallif rahimahullah dalam keterangan di atas ini nampaknya mengisyaratkan pada jenis lahu yang kedua, lahun fi madarrah, perkara sia-sia yang mengandung unsur kemadaratan. Dia mengatakan ada mungkar padanya, kemudian dikoyak-koyak astar adab padanya. Itu menunjukkan bahwasanya majelisnya majelis yang haram. Ini barakallahu fikum meliputi majalis ashabul ma'asi, majelisnya orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan. Juga meliputi majalis ashabul ahwa'i wal bidah, majelisnya ashabul ahwa'i wal bidah. Nah, ini seorang talib ilm tidak diperbolehkan untuk semacam itu, bermajlis di tempat yang semacam itu. Nah,
Di antara argumentasinya ini dengan Syekh rahimahullah di An-Nisa. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum. Ini ayat sesungguhnya berkaitan dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Larangan bermajlis dengan ahli bid'ah. Fala taq'udu ma'ahum. Namun juga digunakan untuk semua majelis yang fihi atau yang fiha madarrah. Yang katanya ada kemadarrah. Naam. Tamam. Al-Imam Syaukani rahimahullah Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya Fathul Qadir ketika menjelaskan tentang majelis yang semacam ini, beliau menggelarinya dengan sebutan majalis mal'unah. Majalis mal'unah, majelis yang terlaknat. Wallahul musta'an. Ada. Maka para talib ilmu betul-betul harus berpaling dari ini semua majalis lahu, baik majalis ashabul ma'asi wa dzunub, apalagi majalis ashabul ahwa'i wal bidah. Nah itu. Belum mengatakan di sini, fa in fa'alta dzalik, apabila kamu masih juga mengerjakan hal yang semacam itu, ternyata kamu duduk bersama dengan mereka, bermajlis dengan mereka, fa inna jinayataka 'alal 'ilmi wa ahlihi 'azimah. Maka pelanggaran kamu atas ilmu dan ahli ilmu sangat besar. Artinya tidak semata-mata kamu yang berdosa. Nah, semata-mata jiwa kamu, diri kamu yang berdosa, tapi juga melebar, meluas mengenai ilmu dan para ulama. Bagaimana terangkan dulu ya, kawan. Pandangan orang atau masyarakat awam ketika melihat seorang talib ilm majalis yang semacam itu berbeda dengan pandangan mereka ketika melihat orang-orang biasa di situ. Paham ya? Ada seorang talib ilm ya, santri pondok pesantren bermajelis di sebuah warung. Tamam, di situ mereka main judi, gaplean, main apa lagi? Kartu, main apa lagi? Hah? Apa? Kartu. Apa? Kartu. Pokoknya sudah di tempat masing-masing. Domino. Tamam? Apa lagi? Catur. Dan misalnya dia di situ. Ya jelis ma'ahum, duduk sama mereka, wa yudhahikuhum, ketawa-ketawa sama mereka. Tamam? Gaul begitu. Yang satu merokok, yang satunya mabuk-mabukan, dan yang lain-lainnya. Bagaimana gambarannya ya? Tentu seseorang yang melihat adanya seorang talib ilm semacam ini akan merendahkan dia. Santri pondok pesantren di sini tempatnya, di tempat orang yang banyak judi semacam ini, yang mabuk semacam ini, akhir nggak ada pengingkaran, bukan dalam rangka mengingkari, masih sama mereka, gayung sama mereka, akhir maka yang terkena ilmu. Kayak cinta, Ustaz kamu mengajarkan, semuanya kena, ilmunya kena, pondoknya kena, ustadznya kena, akhir. Maka beliau mengatakan jinayatuka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimah. Itu namanya ihanah al-ilm ya, merendahkan ilmu dan merendahkan para ulama. Allahul musta'an. Sehingga beda tulabul ilm, beda awamun nas. Maka perhatikan saya yang bahasa. Paham? Sehingga ketika dikasih peraturan bahwa talib ilm diupayakan kalau beli sesuatu jangan dimakan di tempat, itu dikhawatirkan semacam ini. Paham? Dikarenakan mayoritas kebanyakan warung-warung yang ada ini
Jadi begitu kondisinya. Adalah sehingga kalau terpaksa beli langsung balik. Wah. Itu menjaga ilmu, menjaga kehormatan ilmu, menjaga kehormatan talibul ilm, dan juga menjaga kehormatan para ulama. Wallahu a'lam. Yang harus ingat baik-baik ikhwan, itu perkara yang haram. Dan yang kedua, ingat baik-baik, tindakan kamu itu merusakkan, menghinakan ilmu dan para ulama. Tidak semata-mata merendahkan diri kamu sendiri. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mengatakan, ya akhi, kenapa kau bawa di sana? Dalam rangka untuk ingkar mungkar. Gimana jawabannya, Pak? Dengan gambaran tadi kan saya menggambarkan sesuatu ya. Gambaran semacam itu diperingatkan dia. Ya akhi, mati sama mereka, ketawa sama mereka, diam-diam sama mereka, kayang-kayang sama mereka. Kata sampai laut malam, macam doanya banyak kan malam hari, banyak saja. Nah, sampai jam 11 malam, jam 12 malam, 1 malam. Kenapa kamu sama mereka ini? Dia mengatakan, setelah mereka tinggal di muka, dakwah ya Allah ya. Kalau nggak begini caranya, mereka nggak mengenal yang namanya dakwah. Gimana Pak? Hah? Dusta. Kenapa kau dusta? Karena dia malah ikut berjurumus ingin mewarnai tapi diwarnai. Gitu ya. Dalam proses. Keduluan dia yang tersengat. Gitu ya. Proses. Artinya diambil dulu hatinya orang. Maka senang sama Ustaz satu ini. Masya Allah, kalau kita orang itu senang, nasihati. Tak boleh judi hukumnya haram. Tak boleh minum minuman keras, hukumnya haram. Tak boleh merokok itu membahayakan badan, hukumnya haram. Tak boleh cangkukan sampai tengah malam semacam ini, hukumnya haram. Gimana ya? Hah? Caranya bukan harus ikut sampai begadang malam. Gitu ya? Coba gitu ya. Jawab dulu yang ini. Akan saya teruskan pada satu yang berikutnya. Bagaimana Yusuf? Yang semacam ini. Hah? Artinya nggak dibenarkan tindakan seperti ini. Nggak dibenarkan. Dengan niat mengingkar mungkar loh ini, mengingkari sebuah kemungkaran. Apa kata aja? Hah? Apa yang jangan dulu? Bukan itu yang anda bahas. Tadi kan saya sebutkan seorang talib ilmu. Kok ada yang semacam itu? Duduk sama mereka dengan kemaksiatannya, dengan kefasikannya, dengan judinya, dengan khamrnya, dengan rokoknya, dengan ininya, lahu mudirrah ya. Dia di situ masih sama mereka, begadang malam sama mereka, guyon sama mereka, dan segala macam sama mereka. Ini kan saya sudah boleh kan ya, mendatangi majlis lahu yang membahayakan, yang hukumnya haram. Ketika ditegur ini orang, ya mari sudah boleh ini kayak gini nih. Dia mengelak, mengatakan ini dalam rangka untuk ingkar mungkar, dalam rangka untuk mengingkari kemungkaran mereka, dalam rangka dakwah ilallah. Apa tanggapan kamu tentang alasan tadi? Gitu loh. Jadi boleh apa enggak ini alasan semacam ini? Enggak boleh. Bagaimana itu? Gitu ya. Dia ingin menggaris sebuah kemungkaran, dia sendiri masuk padanya. Tidak mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan lisan. Saya ingkar dengan hati. Gimana?
Kan ingkar munkar kan macam-macam. Dengan tangan. Iya sih. Kalau nggak mampu, bilisanik. Kalau nggak mampu, biqalbik. Kalau dengan tangan saya nggak mungkin ya. Dengan lisan ya belum bisa ya. Tapi saya ingat dengan hati saya. Gimana ini ya kan Abdullah Al-Lunar? Nggak boleh. Bagaimana itu? Insya Allah kokoh. Insya Allah kokoh. Kelihatan subuhnya ya tetap jamaah di masjid, tetap ya taklim dan segala macam itu. Kalau malam begadang lagi sama mereka. Bagus sih. Nggak boleh. Bagaimana itu? Karena belum lolosnya. Tidak ada untuk membantah syubhatnya dia ini. Saya kan mengingat dengan hati. Gimana katanya Bang? Anda semuanya sepakat tidak boleh, tapi gimana cara mematahkan syubhatnya orang ini? Gitu aja ya. Kan semata-mata muru'ah saja. Nah, alasannya banyak kan, muru'ah kan, bukan perkara yang haram. Yang penting kan saya ikrar munkar. Pantas tidak pantas itu kan relatif. Pantas menurut saya, menurut antum, siapa lah itu? Kita sudah biasa memahami, tetap membiasakan diri dengan perbedaan pemahaman. Gimana ya? Betul. Bukan itu. Nah, antum luruskan tentang makna, atau luruskan tentang makna al-inkar bil-qalb. Paham ya? Antum luruskan pengertian mengingkari mungkar dengan hati. Kamu jelaskan kalau memang betul-betul engkau itu mengingkari al-munkar tadi dengan hatimu, tidak mungkin kamu di situ. Tidak mungkin kamu di situ. Seseorang yang ingkar munkar bil qalb dengan hatinya mesti dia akan benci. Paham ya? Benci dengan semacam itu. Dia pasti akan meninggalkan sejauhnya. Walaupun tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan perbuatan tangan. Artinya ketika kamu mengatakan saya kan mengingkar dengan hati itu dusta. Tidak mungkin itu. Orang yang hatinya mengingkari sebuah kemungkaran tidak akan nyaman, tidak akan bisa, tidak akan bisa mampu untuk sama mereka. Itu tidak akan lari. Tidak akan lari. Ada orang yang meyakini tapi itu haram. Paham? Apa mungkin dia mengatakan saya ingkar, saya mengingkari babi ini, tapi dimakan juga dengan hati, dimakan juga. Saya yang kan, nanti makan babi, kan hukumnya haram ya. Saya katakan haram dalam hati saya. Apakah mungkin demikian? Al-jawab la, dusta kamu. Kalau kamu meyakini mungkar itu haramnya dia dengan hati kamu, tentu akan menjauh daripadanya. Tidak mungkin memakannya. Begitu pula terkait dengan majelis. Kalau kau mengingkarinya dengan hatimu, maka tidak mungkin engkau majlis dengan mereka. Tidak mungkin kemudian guyon-guyon bareng tertawa sama mereka. Tidak mungkin begadang bareng sama mereka. Itu tidak mungkin. Maka alasan da'wah ila Allah kadzib. Alasan ingkar munkar kadzib. Alasan ingkar munkar dengan hati kadzib. Alasan dengan ta'liful qulub itu semuanya dusta. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ini majalis ashabul ma'asi wa dzunub. Apalagi barakallahu fikum terkait dengan majalis ashabil ahwa'i wal bidah. Seorang talib ilmu datang di markas ini, markas yang ahli bidah. Sana keluar masuk dari sana, masya Allah, tamam. Ngobrol bareng sama tokoh-tokoh bid'ahnya itu dan segala macamnya.
Tadi itu yubahiquhum wa yasma'uhum wa yasma' kalamahum wa yastami' maqalatahum wa yahdur durusahum ila akhirih. Masih sama mereka, mendengarkan ucapan mereka, mendengarkan perhatian ucapan mereka, ikut mengikuti jurus-jurus mereka, belajar sama mereka ila akhirih. Ada Yesus? Hah? Kok diam? Ada Yesus? Hah? Yang ini lebih parah lagi hukumnya. Ayat yang dibacakan di An-Nisa itu terkait dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Lebih lagi tidak boleh. Nah itu. Sebagian mereka juga punya alasan yang sama. Ya, saya kesal dalam rangka untuk dakwah ila Allah. Dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka, untuk mengajak mereka, mendakwai mereka. Israelikum dengan pendapat semacam ini. Hah? Dikatakan ada kadzib. Dusta itu. Tidak mungkin engkau kesal dalam gambaran dan kondisi yang semacam itu, kamu katakan dakwah ila Allah. Kata kadzib. Mana ingkar kamu? Kamu tidak pernah mengingkari perbuatannya mereka. La bil yad wa la bil lisan. Anda ingkar juga dengan hati. Kalau kamu ingkar dengan hatimu, tidak mungkin engkau bermajelis dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Pasti engkau akan lari dari mereka. Wallahul musta'an. Yang semacam ini barakallahu fikum, syubhat yang biasa muncul di kalangan mereka, orang-orang yang mutasahilin, yang bermudah-mudah dalam bergaul dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Kalau seandainya kamu memberikan gambaran terkait dengan ashabul ma'asi wa dzunub, marah mereka. Masa kamu samakan kami dengan mereka orang yang fasik itu? Bukan disamakan lagi mas, tapi lebih parah daripada orang fasik tadi. Karena orang yang fasik yang sahibul ma'asi sama itu besar. Itu seorang yang jatuh dalam kebid'ahan akbar minhu, lebih besar daripada ini. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, saya berikan tanda yang semacam ini barakallahu fiik. Dikarenakan orang itu kalau sudah kepergok, paham ya? Seorang talib ilmu, orang yang punya ilmu, datang ke majelis lagu semacam itu yang haram itu, kepergok, itu banyak alasannya. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Banyak alasannya kepergok. Tuh, kok di sini kamu ya akhi? Ini kan masjid haram. Masjid begini. Apa biasanya? Sekedar memperkok, kadang malu, sisa main kalau yang ini. Waduh, jangan suruh sama anak. Kita tak suruh, kita hanya mengatakan terang-terangan secara zahir. Kita mata ini lihat kamu dari situ. Suatu ubah, tapi sudah ainul yakin gitu. Jangan salah paham ya. Ainul yakin, ketok langsung keluar dari situ. Ada apa kamu situ? Aku jangan seubah dulu. Saya ke situ betul dalam rangka untuk mendakwai mereka. Nah, ini alasan ini. Coba kamu kejar. Oh, buruk ya Pak. Sana kemari. Intinya supaya jangan sampai salah. Indah lihat. Wallahul musta'an. Memang menerima kebenaran. Warruju ilal haq, perkara yang besar dan susah. Ya al-i'tiraf bil khata', mengakui sebuah kesalahan, perkara yang besar, perkara yang susah. Allahu musta'an. Baik. Hada wadih insyaallah. Ala kulli hal, seorang talib ilm harus betul-betul al-i'rab an majalis al-lafz min babi aula majalis al-bidah. Qala rahimahullahu ta'ala i'rab 'an al-hayshat. Al-i'radu 'anil hayshat, berpaling dari al-hayshat, hiruk-hiruk itu keramaian, suara yang tinggi.
Al-Haisyat itu biasa terjadi pada pasar. Haisyatul aswaq. Di hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba, Rasul mengatakan iyyakum wa haisyatil aswaq. Ini terkait dengan salat ya. Ketika sebelum memulai salat banyak gaduh, ya ribut gaduh, lari sana lari sini, teriak sana teriak sini, ngobrol sana ngobrol sini, ramai sekali. Maka dikatakan iyyakum wa haisyatil aswaq. Hati-hati kamu dari kegaduhan kayak pasar. Disebutkan dalam Sahih Muslim dalam kitab Shalah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di sini disebutkan al-i'radu 'anil haisyat. Berpaling dari haisyat, ai haisyatul aswaq. Kegaduhan kayak pasar. Kegaduhan pasar, juga kegaduhan di luar pasar ya kayak pasar. Qala rahimahullah, at-tasawwun min al-laghati wal haisyat. At-tasawwun itu menjaga diri, menjaga ilmu murni. Min al-laghati wal haisyat. Al-laghat keramaian sama saja. Al-haisyat kegaduhan di pasar. Fa innal ghalata tahta al-laghat. Ini pepatah. Fa innal ghalata tahta al-laghat. Karena kesalahan itu di bawah al-laghat keramaian. Maksudnya kalau udah gaduh, rame kayak pasar, mesti banyak salahnya, mesti banyak pelanggarannya, mesti banyak ngawurnya. Nah, fa innal ghalata tahta al-laghat wa hadza yunafi adab talab. Dan ini meniadakan adab-adab mencari ilmu. Nah, di sini barakallahu fikum yang dimaukan adalah haisyatul aswaq. Maksudnya seorang talib ilm, seorang pencari ilmu, jangan punya kebiasaan untuk mejeng di pasar, di tengah-tengah hiruk pikuknya sebuah pasar, kalau tanpa ada sebuah hajat. Al-munihah. Paham ya? Kalau punya hajat jelas tidak masalah. Pasar, beli sayur, beli lagi. Pasar, beli lauk, beli lagi. Pasar, beli apa, beli lagi. Ada hajat. Hajatnya seorang manusia begitu ya Pak. Nggak lepas dari yang namanya pasar, gitu ya. Yang namanya suk, yang namanya pasar, itu kan sumber ekonomi masyarakat. Ke sana baik lagi. Tapi yang dimaukan di sini ikhwan ialah al-mumarasah. Kebiasaan. Hobinya itu senang ke pasar. Bukan lihat hajat. Melihat kegaduhan pasar ramai. Apalagi dia sini ikut teriak-teriak. Itulah pasar ya. Bunga-bunga apa teriak begitu, menawarkan dagangannya. Apalagi orang jamunya itu. Nampak? Orang jamunya ya, repot sendiri menggunakan keras begitu. Asli gak bakal palsu berjalan. Iya kan. Soalnya itu ya. Gaduh dengan pasar ini gaduh ya. Repot. Yang ini seorang talib ilmu barakallahu punya kebiasaan seperti itu. Bukan karena sebuah hajat dia sama kebutuhan dia sehari-hari untuk membeli perkara di pasar, tapi nanti mumarasah punya kebiasaan semacam itu. Alam yang baru. Iyyakum wa haisyatil aswaq. Barakallahu. Ini bukan sama Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya. Beliau mengatakan farqun bainal ikhtibar wal mumarasah.
Beda antara ikhtibar untuk mengetahui sesuatu barang dengan sendirinya, awil mumarasah. Tidak pula al mumarasah kebiasaan meceng di pasar. Yang namanya ikhtibar, misal kamu dikatakannya sih di pasar itu ada MP3 murah, bahannya bagus, murah. Kamu butuh MP3 untuk merekam segala macam, murah. Kamu ke sana dalam rangka untuk ikhtibar sil'ah, untuk mengecek, untuk menguji, mencoba barang tadi itu. Betul apa enggak? Untuk ke sana, jalan barangnya, toko mana? Toko itu. Kamu dari mana, Pak? Ambil ini. Oh iya ini. Murah, kualitas yang bagus, murah enggak? Maka kamu beli. Kamu pergi lagi. Atau makanya orang nggak ngerti MP3, semua yang murah dikatakan zen, kelihatannya bagus menarik. Ini gadungan ini, nggak jadi beli, pergi lagi. Betul apa? Itu hajat ya, satu kebutuhan. Adapun yang namanya mumarosa itu bukan untuk ini semua. Memang kesana dalam rangka untuk mencari datang dihirup pikuknya Pak Pasar dan segala macamnya, lihat orang tahu lalang, apalagi yang semacam ini. Yang lalang bukan, yang lalang bukan, kebanyakan bukan laki-laki. Pasar itu pasarnya orang di sini, mayoritas yang masuk keluar masuknya itu perempuan, apalagi untuk itu. Itu namanya mumarasah. Itu yang tidak diperbolehkan. Al-i'rab 'anil haisyat. Barakallahu. Seseorang yang tidak punya kerjaan kecuali itu dari kalangan orang awam, mazmum, tercela ya. Pengangguran. Kan gitu ya. Ke pasar dikiranya mau jual beli atau apa? Tidak. Sudah nongkrong, teman di pintu pasar, lihat orang lewat. Ini selingkuhan begini, oh ini, ya pengangguran. Orang lain menganggap dia ada mazmum. Lebih lagi barakallahu fikum itu seorang tarik ilmu. Pakai jubah lagi, pakai gamis lagi. Datang ke pasar, duduk begitu nongkrong, masya Allah. Orang ada yang mencapai, mencapai. Ini kayak ini al-bayyinah, padahal bayyinah ini. Kata Allah, berapa demikian? Ngapain dia di sini? Bayangannya mobil enggak? Cuma nongkrong aja ngeliatin mbak-mbak, segala macam yang lewat dia gitu. Mau bilang, ada mayajus al-i'rab al-haisyat. Bedakan antara ikhtibar dengan al-mumarasah. Begitu pula barakallahu fikum pasar-pasar modern. Itu kan gambaran pasar tradisional. Misalnya ya. Begitu pula pasar yang modern seperti kayak mall-mall, tamam, supermarket, hipermarket, giant, tamam, seperti misalnya itu. Sama, hukumnya seperti ini ya Pak. Kalau antum datang ke situ dikarenakan sebuah hajat, kebutuhan antum memang ada barang yang antum harus beli di sana, langsung ke sana, ambil langsung pulang lagi. Itu namanya hajat, istighfar misalnya. Tapi tidak, para santri dengan sarungnya, dengan baju kukunya, dengan peci putihnya, ada yang dengan gamisnya, dengan surwalnya, dengan jubahnya, rombongan bertiga atau berempat, mejeng di depan TP, tujuan Plaza. Mana itu? Plaza ya? Anak sana ya? Atau mejeng di depan supermarket apa begitu, Matahari atau Ramayana atau Hero atau Giant atau apa gitu. Mejeng di situ. Apa hukum yang ini ya Pak? Namanya itu namanya al-i'rab al-haisyat. Al-haisyat. Ada mafhum? Maka seorang talib ilmu harus tasawwun, menjaga dirinya, menjaga ilmunya dari yang semacam itu. Itu di kalangan orang awam saja itu pekerjaan anak muda yang nggak beres. Tamam?
Ada istilah CCS, jalan-jalan sore, CCM, jalan-jalan malam. Ngapain? Ceng. Allahul musta'an. Talib ilmu enggak demikian. Allahul musta'an. Apalagi ikut serta dalam haisyatnya, kegaduhannya, keramaiannya, lazatnya. Maka kata beliau, fa innal ghalata tahtal laghat. Tidak hanya semata-mata yunatil adab, meniadakan adab, seringkalinya jatuh dalam masalah haram. Paling tidak an-nazar ilal muharram, memandang perkara yang haram. Hukumnya apa ini? Dosa apa? Enggak dosa? Jawabannya dosa, ini minimal. Untuk matching, ngapain kalau bukan lihat cara yang lewat? Apalagi istilahnya Arab sekarang ini, istilah para laki kan. Itu harus jauh dari semacamnya. Qala rahimahullah ta'ala wa min latifi ma yustahbaru huna. Dan termasuk keunikan yang bisa ditampilkan di sini, dihadirkan di sini. Ma dzakarahu sahibul wasiq fi udaba'i syangqit. Apa yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Wasiq fi udaba'i syangqit. Wa anhu fi mu'jam al-ma'ajim. Dan wa anhu melalui buku tadi juga dinukil dalam kitab Mu'jamul Ma'ajim. Karena nggak tahu buku apa ini. Belum saya lihat buku ini. Al-Muhim disebutkan dalam buku tadi. Sebuah kejadian. Annahu waqa'a niza'un baina qabilatain. Terjadi persengketaan antara dua kabilah. Fitnah ya, Pak. Fasa'ad bainahuma qabilatun ukhra bisulh. Ada kabilah lain yang berusaha untuk mendamaikan antara keduanya. Kabilah A, kabilah B sengketa. Fitnah di antara mereka. Kabilah C menengahi untuk mendamaikan mereka berdua. Fatarabu bihukm syara'. Maka mereka saling meridai untuk berhukum dengan hukum syariat. Wa hakamu 'aliman, dan mereka menunjuk seorang alim sebagai hakimnya. Fastadhara qatlu arba'atin min qabilatin, maka ternyata nampak dari kasus itu terbunuhnya 4 orang dari sebuah kabilah. Qutilu minal qabilatil ukhra, terbunuh dari kabilah yang lain. Jadi cek kasusnya, ternyata sengketanya itu, fitnahnya itu membuat ada 4 orang dari kabilah A misalkan dibunuh oleh kabilah B. Terbunuh ya. Itu dalam fitnah besar. Gaduh perang ribut sampai 4 orang terbunuh. Faqala Syekh Bab bin Ahmad. Ini sang alim tadi ya, Pak. Maka berkata Syekh ini namanya Bab bin Ahmad. Ini nama orang ya, Pak. Jangan kita simakan. Berkatalah Syekh Bab bin Ahmad. Hanya neraka pakai gitu. Bab Ibnu Ahmad. Enggak, ini nama orangnya. Sang alim yang ditunjuk sebagai hakim tadi. Namanya Bab Ibnu Ahmad. Syekh Bab Ibnu Ahmad menyatakan hukumi. Mithlu hadza la qisasa fihi. Kejadian yang semacam ini dikarenakan fitnah, keatur, ramai, haisyat, itu enggak ada kisosnya. 4 orang yang terbunuh itu enggak ada kisosnya. Faqala qadhi, maka berkata sang qadhi, hakim ya di mahkamah. Inna hadza la yujadu fi kitab. Hukum yang semacam ini, wahai Syekh, yang tadi kamu sebutkan, tidak ada di dalam kitab.
Kalau dikatakan enggak ada kisah, bagaimana? Misal Qadhi ini dia menyalahkan syekhnya. Syekh mengatakan enggak ada kisahnya. Kata Qadhi, ucapan kamu itu enggak ada dalam sebuah kitab. Mana kitabnya? Faqala, maka berkata Syekh tadi, hal lam yakhlu minhu kitab. Bahkan disebutkan dalam semua kitab. Lam yakhlu, tidak kosong daripadanya kitab. Maknanya disebutkan dalam semua kitab fikih. Semua kitab gitu. Ada semua kitab. Faqala Qadhi, maka Qadhi itu mengatakan hadzal qamus. Ini sekarang ada kamus. Kalau kamus ya, buku kamus ya. Yani annahu yadkhulu fi umum kitab. Yang dimaukan sama sang Qadhi, kamus itu juga masuk pada keumuman kalimat kitab. Jadi kan Syekh mengatakan semua kitab ada membahas masalah itu. Qadhi mengatakan ini sekarang buku kamus. Ini sudah kitab ini sekarang. Kamu itu di buku kamus ini. Gitu ya. Fatanawala sahibut tarjamatul qamus. Maka namanya sahib tarjamah tadi, Syekh tadi, waktu mengambil kamusnya. Wa awwalu ma waqa'a nadharuhu alaihi, dan yang kali pertama pandangannya tertuju pada kamus itu ialah kalimat wal haisyah. Langsung dia buka pada kata-kata haisyah. Gitu ya. Begitu dibuka, tak langsung kali pertama kelihatan kata-kata al haisyah. Kosakata al haisyah. Kata disebutkan dalam kamus tersebut wal haisyatu al fitnah. Al haisyah adalah fitnah. Gimana kan dengan fitnah? Fitnah di kalangan kafir yang namanya fitnah. Wa ummu Hubain. Haisyah juga dimanakan dengan ummu Hubain, sejenis hewan. Duwaibah, hewan kecil, disebut dengan ummu Hubain. Wa laisa fil haisyati qawad. Ternyata disebutkan dalam kamus itu kalimat wa laisa fil haisyati qawad. Tidak ada pada kondisi fitnah semacam itu, kondisi haisyat semacam itu, tidak ada qawatnya. Qawat itu hukuman had. Tidak ada qawatnya. Paham ya? Tidak ada. Maksudnya fil qatil fil fitnah la yudra qatiluhu. Terkait dengan orang yang terbunuh dalam fitnah yang tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Dikatakan dalam kamus laisa fil haisyati qawat. Fata'ajjaban nasu min mithli al-kibar, maka orang-orang pun takjub, kagum dengan semisal istighfar semacam ini, kemampuan untuk menghadirkan semacam ini fi dzalikal mawqifil haraj, pada tempat-tempat yang sangat menegangkan semacam itu. Indah merafasal. Kalau takjub itu kan langsung spontan ya. Kamu harus buka Aisyah. Nih, Aisyah baca. Tidak ada kawatnya. Itu di buku kamus, apalagi di buku fikih tentang ahkamul hudud. Nah, ini keunikan yang diambil di sini pelajaran barakallahu fikum yang namanya al-haisyat itu mesti menjurus kepada al-fitnah. Kalau muncul yang namanya fitnah, bukan perkara yang mustahil, ada yang namanya al-qatl. Maka seorang talib ilmu harus al-i'rab anil haisyat, menjauhkan dirinya, berpaling dari kondisi haisyat semacam itu. Maka dari keterangan al-muallif rahimahullah bisa diambil kesimpulan barakallahu fiik yang namanya haisyat tidak semata-mata haisyatul aswaq. Walaupun yang kali pertama dimaksudkan haisyatul aswaq, tapi juga berlaku untuk yang lainnya. Maka seorang talib ilmu ketika mendapati ada kegaduhan, ribut antar dua desa, fitnah besar, jangan ikut campur, mundur. Ada tawuran, bisa ada langsung ikut-ikutan tawuran begitu. Tidak, ada Arab, ada Aisyah. Gaduh semacam itu, sampai minggir. Kenapa? Menimbulkan fitnah, mungkin pula al-qatl.
Misalnya, yang namanya banyak ya, Aisyah, fitnah tadi, pasar tadi, dan semua yang namanya Aisyah, suasana yang kegaduhan, ya zaman sekarang macam-macam, kayak konser band, itu juga Aisyah. Apalagi yang ini bikin pecah telinga ya, banyak orang tengah-tengahnya gaduh, ramai dan segala macamnya. Kamu ke situ, ada bukan talib ilmu ya. Misalnya, semua yang namanya Aisyah antum jauhi. Al-i'rab anil Aisyah, khususnya Aisyatul Aswaq. Wallahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Banyak hal yang harus dijauhi. Allahu, Aisyah, dan lain-lainnya. Menunjukkan seorang talib ilmu itu makhluk yang luar biasa. Bukan makhluk yang biasa. Yang harus betul-betul menjaga dirinya dan menjaga ilmu. Ini yang susah. Ini yang saya. Tidak semata-mata punya ilmu, dan semata-mata menimba ilmu. Tapi ada konsekuensi adab yang harus diperhatikan oleh para ulama ilmu. Ini aku soal. Gimana? Kenapa Pak? Di dalam surat An-Nisa ini ada kata yang tinggi hadis dari. Kenapa? Itu kalau perkara dunia tidak muncul masalah ini. Iya, mereka meninggalkan pembahasan bid'ahnya itu. Kalau urusan Enggak, jadi setelah awalnya sampai mereka menjadi ahli sunnah. Jadi berbeda sama mereka. Terkait dengan perbincangan urusan duniawiyah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, itu kembalinya kepada al-masalih wal mafasid. Secara hukum syar'i yang namanya jual beli al-hil, wa halallahu al-bai'ah wa harrama riba. Paham? Untuk mengadakan transaksi dengan mereka ashabul ahwa'i wal bid'ah, betul-betul harus menjaga prinsip. Paham ya? Dari yang namanya kebiasaan memunculkan yang namanya ulfah, kecintaan, penyatuan hati, taklif. Yang seharusnya kamu tuh syiddah alaihim pada suatu tempat dan suatu kasus, dikarenakan sudah biasa ulfah, nggak usah ngomong. Saya ini Ustaz apa kota aja, antum. Misalkan punya hubungan dagang dengan fulan, mubtadi', fulan, hizbiyah. Antum masya Allah sudah menjaga dia. Yang penting agak ma'awah duniawi semata. Ketika fulan tadi itu, koleganya antum itu, langganannya antum itu, ternyata melakukan perkara-perkara yang mengharuskan antum angkat rat. Seseorang yang betul-betul lillahu billah angkat saja. Nah, itu harus bicara. Menerangkan kepada umat si fulan itu ingat pertimbangan maslahatan kewadaratan terkait dengan menjelaskan sesuatu itu. Misalkan mengharuskan itu diterangkan. Kamu harus ngomong si fulan bin fulan hizbi itu dia begini. Apa resikonya? Bukan aja. Jawab gini aja. Apa resikonya? Bukan ada. Hah? Enggak, ketika anda bicara semacam itu. Apa resikonya? Resikonya jadi foto sama dia. Lo apa ada yang ngomong kayak gini? Langsung putus hubungan, mati bicara oleh dia. Terus putus. Sebuah konsekuensi dan orang berat menghadapi konsekuensi yang semacam ini. Bayangan dia putus rezekinya. Nah, Allahumma salli. Orang yang gila-gila nggak ada masalah. Sering kalinya kalau sudah ada hubungan semacam itu, kamu langsung ompong, pakai baju singa kamu ada ompong gitu loh. Saya bisa ngomong, takkanlah ya Ustaz, antum ini ditunggu ucapannya. Besar kemaslahatannya untuk berbicara tentang dia ini. Insya Allah.
Masya Allah, itu mikir-mikir dia. Soalnya katanya dia paling banyak ngambil herbal saya. Jangan gitu ya. Dia kalau pulang sama saya 100 juta itu. Luar biasa. Dia saja yang beli herbal saya sudah tenang kehidupannya, tidak usah banyak-banyak kerja. Orang-orang sudah lumayan itu. Pikirnya seperti itu. Ya kalau bisa, mana ini? Dia besar situ ini kalau diterangkan keadaannya, putus sudah. Siapa lagi yang membeli herbal saya dengan angka 100 juta ini? Berat, akhirnya disebut. Mending kalau cuma diem. Kalau bela, gimana? Kalau bela bagaimana? Oh, ya kita kira dia itu orangnya amanah loh. Nggak rasa dia. Tahu dari mana? Saya itu biasa transaksi sama dia, jual beli sama dia, amanah dia, amanah. Masya Allah. Yang diyakini kan saya sekarang ini. Para sahabat Abai wal tidak, amanah dia, Masya Allah itu. Bayar, yang sekian, tepat waktu, tidak ada masalah. Saya khususnya orang, masa kamu katakan dia begini-begini? Itu semuanya madarat ya Pak. Mafasid. Ketika terjadi atau dikhawatirkan ada yang semacam itu, maka jangan. Darul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Paham ya? Ini bukan mengharamkan perkara yang halal, tapi terkait dengan madarat yang lebih besar. Umumnya kondisi terakhir ini yang terjadi. Itu namanya ilmu tajarub. Secara pengalaman yang ada terakhir itu terjadi. Tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong. Seringkali aja malam ya. Allah. Afumnya apa kata ada? Hah? Ada lagi yang lain? Memberi salam kepada orang itu. Yang mana? Ya misalkan kok ada orang-orang itu ya, ada isyarat ila mubhamin. Ya misalkan pada misalkan sama kiai-kiai yang di masyarakat itu, yang sebenarnya dia awam, cuman dipanggil itu, mengangkat namanya sendiri, terus salam kepada misalkan di pinggir-pinggir jalan kan ada kayak jualan sayur yang ibu-ibu di sana. Nah itu gimana? Ini sekarang pembahasan memberi salam ashabul ahwa'i wal bidah atau memberi salam kepada ibu. Yang mana pertanyaannya yang ada Pak? Semuanya udah. Oh semuanya. Allah Ustaz. Kali jalan lewat beberapa orang, yang mana disalamin, yang mana enggak. Masya Allah. Kita semuanya sekali lagi kembali kepada maslahat dan madaratnya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan salam kepada kaum wanita. Disebutkan rombongan wanita. Itu kembali kepada al-amn fitnah, aman dari yang namanya fitnah. Ketika antum memberikan salam kepada mereka, aman dari fitnah, sama dengan orang kepada mereka. Assalamualaikum. Ibu ya. Aman, enggak ada masalah, enggak ada fitnah, enggak ada. Tapi kalau antum khawatirkan fitnah di situ, maka jangan. Itu ketentuannya demikian. Cara maksudnya muqaddam ala jalbil maslahah. Yang duduk itu atau yang di situ semuanya mbak-mbak semuanya. Hah? Pasti muda-muda semuanya. Nah, kamu tanya, Assalamualaikum. Lihat semuanya Pak itu. Ganteng juga ini. Kita besar ya di jelas sama ya di. Seringkali yang mereka sebutkan kalau satu orangnya. Di antara contoh untuk aman dari fitnah. Itu pun tidak semuanya demikian. Terkait dengan perempuan. Paham? Jadi jangan sembarangan ya. Terkait dengan para tokoh-tokoh yang ada ini, pada prinsipnya ialah al-hajar, dihajar. Tetapi juga kembali kepada pertimbangan maslahat tadi. Hajar itu macam-macam ya, Pak. Ada yang hajar bil fi'l, hajar bil qaul, hajar bil qalb. Paham ya?
dalam bentuk enggak salam, dalam bentuk tidak menjumpai orang sakit, dalam bentuk enggak berbasis dengan mereka, enggak membaca buku-bukunya dan semisalnya. Ini semuanya anwa'ul hajar. Kalau antum mampu untuk melakukan itu semuanya pada si fulan, semuanya kemampuan. Disebut dengan hajrun kulli, hajar yang menyeluruh. La kalam wala salam, hajar fil qaul, fil fi'il, fil qalb. Terapkan semuanya. Ya kalau sahabat. Tetapi kalau tidak mungkin seluruhnya, maka menghajar dia harus sebagiannya. Pahami? Kalau ketemu tidak mungkin bagi anda untuk enggak salam. Syar kemadaratnya kalau kamu enggak salam, maka kamu salam sama dia. Salam dalam rangka taklif. Assalamualaikum. Engkau hajar dia dengan bab yang lain, tidak berbasis dengan dia. Ini hajar. Tidak mendengarkan ceramahnya dia. Ini hajar. Terpahami? Namanya hajrun juz'i. Hajar yang sebagian. Intinya tidak boleh lepas dari namanya al-hajar. Ini untuk tokoh-tokoh bid'ah. Terpahami ya? Barakallahu fikum. Ada pemahaman yang harus camkan baik-baik. Sebagian orang-orang sekarang ini ya, kawan, dari kalangan haula pas nih arahnya. Haula begitu. Itu ketika membahas tentang masalah hajar, mereka menyebutkan masalah ini, pertimbangan maslahat dan maslahat dan segala macamnya, sampai pada sebuah titik pemahaman, kata mereka, kalau dalam sebuah kondisi, sebuah masa, hajar itu tidak bermanfaat, maka langsung lari kepada taklif, langsung lari kepada cara taklif. Apa itu? Melembutkan hati mereka. Ditiadakan yang namanya hajar, harus menggunakan taklif. Ada khata'ul fahish. Akhirnya mereka bagaimana ya Pak? Ta'awun bareng sama hizbihi, dakwah bareng sama hizbihi, ngisi tempat hizbihi. Ini dikarenakan salah paham dalam memahami yang namanya hajar. Ada khata'. Paham ya? Ada khata'un. Yang benar yang terang aja ya Pak. Ketika kamu tidak mampu untuk hajrun kulli, maka pindah kepada hajrun juz'i. Saat kamu tidak mampu untuk hajrun dilihat, maka hajar bil lisan. Tidak mungkin dilihat, tidak mungkin bil lisan, tidak mungkin bil fi'il, tidak mungkin bil qaul, minimalnya hajrun bil qalb. Apa bentuknya ya Pak? Tidak suka dengan mereka, membenci mereka, tidak mendengarkan ceramahnya mereka, tidak membaca buku-buku mereka. Minimal adamul mujalasah ma'ahum, tidak bermajlis dengan mereka. Itu hajar ya ikhwan. Ini oleh mereka ditiadakan seluruhnya dengan alasan masa dan kondisinya tidak memungkinkan. Salah paham ya. Masih memungkinkan bagi antum di zaman sekarang ini, kondisi muslim yang lemah sekarang ini, masih mungkin untuk tidak majlis salat atau tidak tadi. Mengapa mungkin? Mungkin antum di rumah saja, nggak kemana-mana, bisa. Antum tidak datang di majalisnya haula, masih bisa. Kamu tidak mengkonsumsi buku mereka, masih bisa. Tidak membaca majalah-majalah mereka, masih bisa. Ya Pak ya? Tidak belajar sama mereka, masih bisa. Itu semua anwa'ul hajar. Dengan tapi ya, ini sekarang di zaman sekarang ini barakallahu fiik sedang jadi katakan bahasa kasarnya upaya untuk menghancurkan prinsip al-hajar. Pengen tahu tokoh-tokohnya tuh? Ini yang banyak barakallahu fikum memunculkan ini kalau zaman sekarang ini ya. Yang disebutkan oleh para ulama ialah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kalau nama ini Allah disebutkan dalam bukunya beliau Mauqif Ahli Sunnah ala Ashabil Ahwa'i wal Bid'ah. Buku ini beliau banyak berbicara. Ini dan link-linknya dia. Kalau linknya dia kemana? Di antaranya ya saya arahkan ke arah sana dan misalnya. Allahumma musta'an. Dan mereka punya faedah semacam itu. Ketika penerapan hajar di sebuah masa enggak ada manfaatnya, tamam, maka tiadakan total hajar itu.
Maka la hajar dalam zaman sekarang ini. Yang ada apa? Prinsip taklif, harus walin, takliful qulub. Itu akibatnya ya Pak. Akhirnya mereka sama-sama dengan istri gabung bareng. Datang di acara pernikahan seseorang. Abu Bakar Bashir yang mendoakan, Syekhna hadza fulan yang ceramah, yang muqaddimah sahibul hajahnya, yang lainnya lagi satu kursi. Ada aku. Tidak mungkin dihajar. Dari manfaatnya hajar itu, maka harus kembali kepada taklif atau khata'un fahim. Khata'un fahim. Sangat memungkinkan bagi Anda untuk tidak hadir. Ya Pak ya? Mungkin kan mau acara begitu acara. Itu dikarenakan punya semacam itu haram. Kalau yang maksud itu tidak kemarin ya Pak di kampung sini sebelum kita berangkat ke Jawa Jogja itu ada acara pengantin besar di sini. Ada nggak? Hari Senin pagi ini. Ya kita diundang juga sebagai masyarakat biasa nonton gitu. Yang tampil 3 orang ini. Abu Bakar Bashir sebagai yang berdoa, Syekhuna hadza sebagai penceramah, yang lainnya lagi di sebelah sana seperti muqaddimah itu. Tahu Syekhuna hadza? Ada Syekhuna ya. Ada Syekhuna. Sampai bertiga. Satu kursi. Topeng. Masuk Trans TV katanya. Akibat apa ini? Akibat pemahaman di antaranya tidak ada hajar di zaman sekarang. Yang ada ialah taklif. Ya itu akhirnya. Dan ini. Yang lainnya lagi, jadi panjang pembahasannya. Dari labas, wawasan Nusantara itu. Dikarenakan prinsip tadi barakallahu fikum, mereka punya prinsip untuk berdakwah dari dalam. Masuk ke al-irsyad dari dalam. Barakallahu fikum. Dakwah di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka. Akan rebutan kepemimpinan dengan orang-orang al-irsyad untuk menjadi pemimpin al-irsyad, pimpinan daerahnya dan segala macamnya. Rebutan kemarin. Sampai ke Mahkamah Agung Jakarta. Nggak dengeran. Ada al-irsyad murni, ada al-irsyad salafi karena mereka yang murni ini ingin mempertahankan kemurnian al-irsyadnya penuh dengan bid'ah dan segala macamnya itu. Yang ini dai-dai masyayikhna ini ingin merubah warna dengan salafi. Di dalamnya kumpul ribut, akhirnya naik ke Mahkamah Agung Jakarta itu hanya diputuskan al-irsyad kembali kepada khifahnya, pada khifahnya, pada khifahnya yang murni. Akhirnya mereka yang mengatakan al-irsyad salafi dibubarkan, diusir dari mereka. Masuk ke jalannya langsung ya, ikut dalam organisasi al-irsyad dengan alasan dakwah, takliful qulub, ilah. Ini justru membela tokoh-tokohnya, membela Ahmad Surkati dan segala macamnya itu. Tahulah ini. Al-irsyad. Kemudian lagi yang lainnya lagi masuk dalam tubuhnya Muhammadiyah. Dakwah khutbah Jumat atas nama PJ Muhammadiyah, atas nama wilayah Muhammadiyah dan segala macamnya. Jalannya langsung ke dalam ya Pak. Ketika tegur mengatakan, bagaimana kamu akan bisa merubah mereka kalau kamu nggak berdakwah tengah-tengah mereka? Dan yang saya katakan ya Pak ya. Dakwah, berbakat dakwah ya Abi. Berbakat dakwah ini. Artinya apa? Katanya Pak tadi, bukan mereka yang mewarnai tapi yang diwarnai. Sampai sekarang tidak ada satupun dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang keluar dari Muhammadiyahnya. Tidak ada. Dengan dakwahnya dia. Justru mereka semua semakin kokoh, semakin kuat seperti Muhammadiyahnya dengan Syekhuna hadza. Dengan Syekhuna hadza. Resmi. Kenapa? Prinsipnya tidak ada hajar di zaman sekarang. Harus menggunakan prinsip taklif.
Ada manhajun syadid. Mengerikan ya Pak. Saya belum banyak diangkat oleh para masyayikh karena kan belum meledak gitu. Allahu musta'an. Tapi yang kembali yang namanya al-hajr itu macam-macam caranya. Hajar bil qaul, hajar bil fi'il, hajar bil qalb. Dasarnya hadis Abu Sa'id, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Ila akhirih. Ketika mampu bagi Anda menerapkan semua yang tadi itu, lakukan. Disebut dengan hajrun kulli. Tahjuruhu bi qalbik, atau bi fi'lik, bi qaulik, bi qalbik. Terapkan semuanya itu kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, maka menggunakan hajrun juz'i, sebagian saja. Tidak mungkin dengan qaul, dengan fi'il, dengan qaul. Tidak mungkin dengan fi'il, dengan qaul, minimalnya dengan hati. Dengan hati itu bukan terjun tengah-tengah mereka yang terang tadi itu, tapi menjauh dari mereka, benci kepada mereka, meninggalkan. Jadi paham ya Pak? Mafhum hada? Ya dapat ada? Allah ya taala. Wallahu a'lam. Taqabbalallahu minkum. Jadi kadang-kadang bahasnya dinyangkutkan ke arah sana ya, kali-kali disampaikan kepada antum untuk wawasan. Cuma untuk kata-kata yang tadi langsung nunjuk tadi itu diupayakan diedit. Artinya jangan dibawa keluar. Makamnya bukan makam umum, tapi makamnya makam khusus untuk antum. Ada mafhum? Masih wasit? Mau dengar kita? Allah ya. Ada kan? Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.